Sahabatku, apakah kita sekarang sedang ingat kepada Allah? Di sini bukan ditanya ingat pada namanya, nama Tuhan, nama Allah, tapi di sini ditanya ingat pada Tuhannya yang diberi nama Allah dan yang diberi nama Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam tilawah semesta. Sahabatku, sahabat tilawah semesta, semua yang kami hormati, kita harus betul-betul menghayati dan mentafakuri secara jernih, karena jika kita sudah benar-benar memahami secara jernih, secara sempurna, maka kita akan bisa makrifat, akan bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pas, dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu padahal kita semua manusia yang ada di bumi, di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakdirkan kepada kita semua bahwa kita sudah mengalami persaksian, sudah bermakrifat, sudah tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada di surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadha rabbuka min bani Adam min dzurriyyahim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan atau menciptakan anak Adam dari sulbi, mereka mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya Tuhan berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, mereka menjawab, iya betul, kami bersaksi, supaya kamu nanti pada hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya kami lalai. Nah, ini sahabatku, di dalam ayat ini kalau betul-betul dihayati, ditafakuri secara jernih, kita akan terkejut, karena ini ayat sangat menggugah hati kita. Allah memberitahu kepada segenap manusia yang ada di dunia ini. Nah, manusia semuanya ternyata sudah dipersaksikan terlebih dahulu, sudah bersaksi, sudah tahu makrifat kepada Allah dulu, pada zaman dahulu semuanya. Nah, ini dipersaksikannya waktu itu di alam rahim ibunya. Nah, ini dari hadis Bukhari, ada di sana di Kejadian Makhluk di halaman 733 ayat 9,
Rasulullah menerangkan dipersaksikannya itu di alam arwah, di waktu kandungan berumur 4 bulan. Nah, makanya suka ada acara adat leluhur, suka ada yang mengacarakan 4 bulanan. Nah, ini karena waktu itu yang sudah tahu spiritualnya sudah menemukan bahwa ternyata para roh di alam arwah kita semua itu dipersaksikan terlebih dahulu dan dimasukkan setelah dipersaksikan itu ke dalam jasad sang bayi, yaitu pada umur 4 bulan. Nah, menurut firman Allah tadi, ini supaya kita di hari kiamat jangan lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, jadi kita ini jangan leha-leha, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamat-amati, memantau dengan sifat maha taunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita jangan hidup terlena. Nah, ini kita harus jujur sekarang. Apakah kita tahu, mengingat, sudah makrifat kepada Allah lagikah? Yang padahal dulu kita sudah pernah bersaksi, sudah makrifat, sudah tahu kepada Allah. Kenapa kebanyakan sekarang kita lupa kepada Allah? Bahkan seolah-olah kita ini belum pernah bertemu sama sekali, belum pernah tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini maksud kami membuat channel tilawah semesta ini, agar kita bisa mengingat kembali, bermakrifat kembali kepada Allah. Karena ini kita harus jujur benar-benar. Apakah kita sekarang sudah bisa kembali mengingat Allah? Istafti qalbaka, tanya diri hati kita masing-masing dengan jujur. Ayat ini memberi perangsang pada kita masing-masing supaya hati kita tidak ketiduran, tidak terlena dengan apa yang ada di dunia ini. Nah, sahabatku, apakah kita sekarang saja ya, rasakan, apakah kita sekarang ingat kepada Allah? Nah, di sini kita bukan ditanya ingat pada namanya, nama Tuhan, tapi di sini ditanya ingat pada Tuhannya, yang diberi nama Tuhan, yang diberi nama Allah. Kenapa pertanyaannya seperti ini? Karena banyak sekali orang yang cuma ingat itu kepada namanya saja. Sahabatku, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama, kita harus memakai pikiran yang mendalam. Kedua, harus fakum bidawahir, sesuai hukum. Dan yang ketiga, harus jujur. Jadi ketika kita melihat, mendengar, bergerak, beribadah, berkegiatan, sadarlah kembali. Semuanya itu dari Allah, takdir Allah. Ingatlah kembali, jangan kita lupa kepada Allah. Seperti itu. Di next video kita akan lebih perdalam lagi untuk kita bisa mengingat dan makrifat kepada Allah. Sahabatku, saking pentingnya untuk kita bermakrifat, mendalami ilmu makrifat, untuk mengingat Tuhan
kembali kepada Tuhan. Setelah kita mati nanti, kita harus berusaha sekuat mungkin dari sekarang. Karena kalau kita tidak makrifat, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan sekarang, apalagi nanti di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta, hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat tilawah semesta yang kami hormati, semoga sehat selalu. Terima kasih yang sudah singgah di channel yang sederhana ini. Dengan sangat pentingnya untuk mendalami ilmu makrifat, agar kita bisa bermakrifat, mengingat, menyaksi, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus berusaha dari sekarang. Karena kalau kita buta, tidak tahu, lupa dari sekarang, apalagi nanti di akhirat, kita akan tersesat. Dan itulah orang yang tersesat itu seperti itu. Di sini bukan lagi zamannya kita menyalahkan orang, menuduh ilmu sesat dan lain sebagainya. Kita rasakan kita sendiri bagaimana. Sudah bermakrifat belum? Sudah tahu, sudah bersaksi lagi, mengingat kembali kepada Allah apa belum? Apa baru tahu namanya saja? Sedangkan kan di video sebelum ini juga, kita ini padahal sudah diperkenankan tahu, bermakrifat kepada Allah, bersaksi waktu kita di alam arwah. Ya, di video sebelum ini yang masih belum menyimak silahkan dicek saja. Nah, kenapa sekarang banyak yang lupa kembali, bahkan tidak tahu sama sekali? Tahu itu baru namanya saja, Allah, atau ditulis alif lam ha dibaca Allah, kan itu baru namanya. Nah, sedangkan kalau kita lupa karena tidak tahu atau tidak diberitahu, contohnya seperti oleh kedua orang tua kita, nah itu maka kita sudah tidak bisa lagi menyalahkan atau menghisabnya. Nah, ini karena ada di surat Al-A'raf ayat 173, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatam min ba'dihim afatuhlikuna fa'alal mubtilun bima fa'alal mubtilun. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kami yang telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Nah, sahabatku, dengan ayat ini kita sudah tidak bisa lagi menyalahkan kedua orang tua karena tidak mendidik contohnya, atau tidak memperkenalkan dengan ilmu makrifat. Karena di sini kita semua, khususnya orang-orang yang beriman, kita harus bangkit, kita harus mengenal kembali, membangkitkan pikiran kita untuk meneliti dan mentafakuri. Ya, jangan sampai kita ini menyalahkan kedua orang tua, apalagi menghisabnya, karena kita sudah diperkenalkan semuanya.
semua ruh sebelum masuk ke jasad sang bayi di waktu 4 bulan. Ya pokoknya detailnya di video sebelum ini ya, silakan disimak saja. Kita sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu-wahyunya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua sudah mengatakan qalu bala sahidna, kami bersaksi. Ini kan maksudnya supaya kita nanti jangan mengatakan lalai atau lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang jadi sebab lupa atau lalai ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah kesalahan kita sendiri, yang akibatnya kita mendapatkan kesesatan. Nah, itulah yang tersesat ya. Jangan ilmu sesat, kita sendiri tersesat. Mungkin ya tidak mau tahu tentang agama sendiri, karena itulah kita jadi lupa, jadi bodoh ya istilahnya. Ya bodoh tentang persaksian maksudnya, tentang tauhid, ilmu makrifat. Bodoh itu kan karena lupa. Lupa itu jadi kita bodoh. Nah, ini ada di dalam kitab Sirur Asror juga, di sana dikatakan penyebab buta hati adalah karena lupa. Dengan lupa kita jadi bodoh. Bodoh urusan ketuhanan. Nah, jadi bagaimana agar kita tidak bodoh, agar kita tidak melupakan Allah kembali? Ya, kita rasakan, karena kolbu itu hanya bisa ingat kepada yang sudah diketahui. Apa bisa ingat kepada yang belum kita ketahui? Emang jawabannya tidak bisa. Nah, ini ilmu makrifat. Jadi harus tahu dulu kepada Allah, makrifatlah kembali. Ini jawabannya ada di kolbu kita masing-masing. Nah, dan kami menemukan keterangan di di kitab Sirur Asror ya, halaman 80, agar kita bisa mempraktekannya nih sekarang ya, bisa mengingat, menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak hanya namanya saja. Di sana berbunyi wa amanatizatu dzikruru bahwa musadatu anwaril tajalati sifat. Yang dimaksud zikir roh itu menyaksikan tajalli sifat. Nah, ini urusan akidah ya, ketuhanan. Harus betul-betul positif kepada yang diingatnya. Afdhul dzikri fa'lam. Afdolnya ingat itu adalah fa'lam. Harus tahu. Setelah tahu baru annahu la ilaha illallah. Oh, Allah itu Tuhan kita. Tiada Tuhan selain Allah. Contoh, kita sedang memakan cabai, contohnya cabai itu kan pedas. Nah, kita harus menemukan makrifat ketika kita memakan cabai. Ya, kalau tidak makrifat kan, kalau kita lupa ya kita menemukan yang kita rasakan, yang kita fokuskan ya cabai aja yang lada. Padahal ada Allah yang menakdirkan pedas terhadap si cabai tersebut. Timbul ya qadir, hei zat yang menakdirkan. Ada Allah yang menakdirkan. Qadir itu kan talazum atau identiknya dengan sifat kudrat, salah satu dari sifat 20, sifat ma'ani yang tidak berpisah dengan zatnya. Tuh, bertemu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya namanya saja. Itu ya, sahabatku, rasakan, simak baik-baik. Kolbu bisa ingat itu cuma kepada yang sudah diketahui. Karena kolbu tidak akan bisa ingat kepada yang belum diketahui. Coba saja kita rasakan bersama, atau tanya hati kita masing-masing dengan jujur. Apakah bisa
ingat atau zikir ya, ingat kepada yang belum kita ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabatku, sahabat tilawah semesta, terima kasih ya kepada semuanya yang sudah mampir di channel tilawah semesta ini, di channel sederhana ini. Subscribe-nya ya, jangan sungkan, boleh. Dan kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe, like, dan berkomentar. Semoga berkah selalu. Sahabatku, sahabat tilawah semesta, apakah bisa ingat kepada yang belum kita ketahui? Ini jawabannya ada di kolbu kita masing-masing. Untuk lebih jelasnya, ini kami memakai atau menemukan referensi dalil. Kami temukan di kitab Sirrul Asrar halaman 80 yang nanti akan diperkuat lagi dengan Al-Quran dan hadis juga ya. Di dalam kitab Sirrul Asrar ada keterangan yang menjelaskan bahwa wa amanati jatu dzikruruh fahuwa musyahadatu anwari tajaliyati sifati, yang artinya yang dimaksud zikir ruh itu ialah menyaksikan tajalli sifat. Nah sahabatku, perhatikan, simak dengan baik ya. Di dalam keterangan ini ada kalimat zikir. Kemudian zikir di sini zikir ruh. Nah, jadi zikir ruh itu zikir yang benar-benar musyahadah. Karena kan ada zikir lisan kan, ada zikir ya yang berupa wirid, menyebut kalimat-kalimat thayyibah, itu disebutnya zikir lisan. Nah, kalau yang benar-benar musyahadah, bersaksi dan bertemu ya istilahnya ya, benar-benar mengingat, mengetahui kepada Allah, makrifat kepada Allah, nah itu zikirnya sudah zikir ruh. Nah, jadi zikir ruh itu seperti itu. Nah, bahwa bagaimana nih zikir ruh itu? Musyahadatu anwari tajalliyati sifat, yaitu menyaksikan, bermusyahadah terhadap tajalli sifat. Nah, jadi di sini makna zikirnya ya bukan lagi nyebut atau yang dikatakan wirid, tapi zikir di sini ialah mengetahui dan menyaksikan. Harus mengetahui kan? Tadi itu di awal kan, agar kita bisa mengingat, agar kita bisa berzikir dengan benar. Karena ini urusan akidah, akidah ketuhanan. Harus benar-benar positif terlebih dahulu kepada yang akan diingat. Nah, ini sering kita baca. Kalau mau memakai kalimat-kalimat yang sering kita baca, dan ini sudah masyhur untuk yang sering ikut wirid di masjid, sudah sholat berjamaah, ada kalimat ini, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, bagaimana agar kita bisa mengetahui terlebih dahulu, agar bisa berzikir dengan benar? Kita harus fa'lam. Karena afdhalul dzikri, afdolnya zikir, afdolnya ingat itu adalah fa'lam, i'lam, maka ketahuilah. Nah, ini jawabnya, fa'lam, pakai fa kan, sifatnya itu disimpan di kalimat i'lam. Maka jawabannya afdol zikir ini fa'lam, harus tahu annahu la ilaha illallah. Oh,
Nah, akan lebih terasa. Nah, gini-gini. Sekarang langsung aja lah ya, kita contohkan, kita praktekkan ya, agar tidak hanya teori ini, agar tidak hanya ilmiah. Nah, kita contohkan ketika kita berkegiatan, karena agar tujuannya agar kita bisa mengingat Allah, berzikir kepada Allah kapanpun, dimanapun. Nah, karena itu yang paling Allah sukai juga, karena Allah memerintahkannya ya di dalam Al-Quran banyak gitu ya. Fadhkurullaha dzikron katsira, harus banyak mengingat Allah. Contohnya seperti kita, bolehlah di kolom komentar ya. Nah, kalau ini contohnya tidak sesuai dengan yang teman-teman sahabat tilawah semesta harapkan, boleh ketik lagi di kolom komentar, nanti akan perkuat lagi, akan dibahas lagi ya. Nah, akan kami pilih contohnya ya, seperti kita berkegiatan. Kegiatannya mau ibadah, mau di luar ibadah sama aja, karena semuanya itu takdir Allah ya, bisa disamakan semuanya. Contohnya ketika kita makan saja ya, bagaimana? Karena untuk makan biasanya itu semua manusia ya bisa makan dan pasti akan makan. Sahabatku, yang kita makan contohnya garam. Nah, karena garam kan sudah pasti tahu, dan dimanapun pasti rasanya seperti itu kan garam, yaitu asin. Nah, contoh kita sedang makan garam yang asin. Nah, nanti selain ini samakan saja contohnya ke sini karena sama saja ya sahabatku. Nah, caranya agar kita makrifat kepada Allah, berzikir, menemukan, bertemu, bermusyahadah atau bersaksi kepada Allah ketika kita makan, yaitu bayangkan ya, ini bayangkan seolah-olah kita makan garam tersebut ya, yang asin itu ya, agar ya sama-sama mempraktekkan ya, kita memakan garam yang asin ya, berwarna putih kan biasanya garam itu ya. Nah, sahabatku, temukan, sadari di sana itu ketika kita sedang memakan garam bahwa ada Allah. Allah di sana itu ada, temukan, muraqabah ya, takorub itu dekatkan, atau muraqabah itu intip istilahnya ya, mengintip bahwa ada Allah. Sadar kita bahwa ini Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan, karena garam itu ya tidak bisa menciptakan asin, rasa asin gitu ya. Dan rasa asin tidak bisa menciptakan garam, tapi Allah yang menciptakan garam, dan Allah yang menghendaki, menakdirkan asin, rasa asin di dalam garam tersebut. Nah, timbul ya qadir, takdir Allah semuanya, oleh Allah, ciptaan Allah. Nah, qadir ini talajumnya dengan kudrot, identiknya salah satu dari sifat 20, sifat ma'ani yang tidak terpisah dengan zat. Tuh, bertemu langsung dengan Allah, dengan zat Allah ya. Jangan kita bayangkan seperti inginkan gitu, kita ini bertemu dengan Allah itu seperti dengan makhluk, ada bentuk, ada rupa, ada warna. Bukan, kita ini tidak ada, karena yang ada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita sedang makan apa? Garam. Nah, seperti itu sahabatku, semoga berkah, karena kan Allah subhanahu wa ta'ala mukhalafatul lil hawadisi. Ada pertanyaan dari jemaah, beliau yang menyimak tilawah semesta ini, dan beliau itu mendapatkan kesimpulan setelah beliau mendengarkan, menyimak, mempelajari dari awal sampai akhir, meneliti serta mentafakuri sampai video-video terakhir ini. Nah, beliau itu menyimpulkan bahwa katanya mengenal Tuhan itu harus diawali dari sekarang, dari dunia ini
Ya betul, emang seperti itu kesimpulannya. Maksud dari atau visi misi channel Tilawah Semesta ini emang ke arah sana visi misinya, agar kita semua sadar bahwa kita ini punya Tuhan, dan tidak hanya sebatas sadar tapi benar-benar mengenal, tidak sebatas tahu kepada Allah, tidak sebatas zikir lisan istilahnya ya, tahu namanya saja, tapi benar-benar mengenalnya dengan baik ya, istilahnya agar kehidupan kita, kegiatan kita sehari-hari, ibadah kita, pekerjaan kita, semuanya agar diridhoi dan bahagia, kita selamat di dunia dan di akhirat. Nah, yang beliau tanyakan setelah mendapatkan kesembilan ini, katanya, apa bisa atau mungkin kami manusia biasa bisa mengenal Tuhan, bertemu dengan Tuhan di dunia ini? Itulah pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukron lillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, semoga berkah selalu, sehat selalu. Terima kasih yang sudah mampir di channel sederhana ini. Yang sudah like, berkomentar, dan subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Yang belum silahkan. Yang mau subscribe, kami ucapkan terima kasih agar lebih bermanfaat dan semangat kepada kami untuk berbagi ilmu makrifat. Sahabatku, itu pertanyaan dari jemaah, salah satu jemaah. Ya kami jawab, oh ya pertanyaannya kan tadi ya udah, apa mungkin kita, katanya manusia biasa, bisa mengenal Tuhan di dunia ini? Nah, ini akan kami jawab langsung oleh Allah. Maksudnya Allah yang akan menjawabnya langsung kepada pertanyaan seperti itu kepada salah satu jemaah tersebut. Jawabannya dari Allah langsung ini ada di surat Al-Maidah ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah kepada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, dari ayat ini kan jelas bahwa Tuhan ini menunjukkan kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini, terutama kepada orang-orang yang mengaku iman kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, kita semua selaku manusia yang sudah mengaku iman ini harus sekeras mungkin, kan berarti harus bersungguh-sungguh mencari jalan untuk mendekatkan diri. Nah, terus diperkuat lagi dengan ayat ke-6 ini ya, yang kedua di surat ke-84 ayat 6 berbunyi, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal insan innaka kadi'un ila rabbika kadang famulaki, yang artinya, hai orang-orang, hai manusia, ya, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan bersungguh-sungguh menuju Tuhanmu, ya, innaka kadihun, ya, maka ya, Allah SWT, maka pasti kamu akan menemuinya. Nah, ya, itu Allah langsung yang menjawab. Jadi sesuai pertanyaan tadi, apa mungkin kita manusia biasa bisa
bertemu, bisa mengenalnya, bisa zikir, bisa makrifat seperti para nabi, para sahabat, para rasul, para aulia, ya, para wali, para ulama. Apa bisa? Ya bisa. Ya bukan kami yang menjawab, Allah Subhanahu wa taala yang langsung menjawabnya. Bisa. Gitu ya, sesungguhnya kamu telah bersungguh-sungguh, maka kamu akan bisa menemuinya. Nah, itulah jawaban yang langsung dari Allah. Jadi kita jangan ragu ya, karena kita ini akan jika kita bersungguh-sungguh, tapi ya kita akan bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas ya. Itu Allah langsung yang menjawabnya, sahabatku, sahabat tilawah semuanya. Jadi manusia ini semuanya ya akan bisa selagi kita bersungguh-sungguh ya. Istilahnya ruh kita ini semuanya akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhannya itu ya orang tertentu. Ya, yaitu orang yang seperti tadi, yang benar-benar ada keinginan, orang yang benar-benar berniat, ingin selamat di dunia, selamat di akhirat, ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, jadi orang-orang yang tertentu emang. Nah, yang dimaksud orang tertentu ini kan berarti ialah orang-orang yang sudah mengenal Allah ya di dunia ini. Nah, ini juga karena Allah langsung yang mengatakannya. Ada di surat ke-17 ayat 72. Wa maka nafi hadhihi ama bahwa fil akhirati ama wa dhallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta dan lebih tersesat di jalannya. Justru jadinya seperti itu. Jika dari jawaban Allah, jika kita tidak mengenal di dunia ini, jika kita tidak makrifat di dunia ini, ya itulah orang-orang yang tersesat. Pasti kan, dalam logika juga masuk, pasti akan tersesat karena tidak mau tahu, karena tidak tahu jalan harus kemana. Ya, tempat kita pulang tidak mau tahu sama sekali kepada Allah. Jadi ketika berzikir, ketika beribadah, ya pantas kita itu jadinya malah membayangkan yang lain-lain. Tidak ini wajah tu wajhiyah sama sekali kepada Allah, itu tidak fokus. Nah, itulah sebenarnya yang tersesat. Nah, malah kita ini sebenarnya orang-orang yang makrifat yang malah disebut sesat, padahal justru yang sesat itu yang emang yang tidak tahu, yang tidak mau tahu, itulah ya yang tersesat. Itulah ilmu sesat. Nah, jadi kita jangan sampai tersesat. Nah, itulah visi dan misi channel Tilawah Semesta ini, agar kita tidak tersesat, agar kita bisa pulang kepada Allah, makrifat, tahu ibadah dengan benar, berzikir dengan benar. Sahabatku, Tuhan telah memberi peluang kepada kita untuk siapa saja yang ingin berjumpa dengannya, jika ada keinginan yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Salam tilawah semesta. Sahabat tilawah, terima kasih kami ucapkan terlebih dahulu untuk yang sudah mampir meluangkan waktunya di channel yang sederhana ini. Terima kasih banyak yang sudah like, berkomentar, dan subscribe. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe agar lebih berkah lagi. Semoga sehat selalu. Sahabat tilawah yang kami cintai, kalau keinginan kita sudah kuat, Tuhan ini telah memberi peluang
kepada kita. Siapa saja yang ingin berjumpa dengannya pasti akan berjumpa. Ini sebagaimana firman Allah yang tercatat di dalam surat ke-18 ayat 110, surat Al-Kahfi ayat terakhir. Itu di sana berbunyi, famangkana yarjul liqa rabbih falyamal amalan sholihah wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhan, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, sahabat tilawah, menurut ayat barusan, untuk berjumpa dengan Tuhan itu bukan mungkin lagi, tapi pasti, asal kita bisa berbuat amal soleh. Untuk berbuat amal soleh juga ini jangan sembarangan, ya harus benar-benar teliti, melalui guru kah, melalui pembimbing kah, pokoknya jangan sembarangan. Karena ini kan urusan akidah, ya contohnya seperti amal solehnya itu sholat. Nah, ini kan harus benar-benar sholat ini ya, fokus, serius, tidak hanya menjalankan kewajiban saja. Jangan semata-mata karena Allah memerintahkan, jadi kita menjalankan. Nah itu kan dikarenakan sebatas perintah. Nah ini agar menjadi amal soleh, si sholat itu kita harus benar-benar menyempurnakan sholat ini. Seperti contohnya kan sholat itu, shodnya itu kan soful kolbi. Soful kolbi itu kan ingatan atau elingan yang suci. Nah berarti kalau elingan suci ini benar-benar dinyatakan, kita harus benar-benar hilang dari sifat samar dan meraba kepada Allah. Nah ini buktinya boleh kita rasakan sendiri. Jika kita bisa seperti itu, ya berarti kita benar-benar sholat itu elingan sucinya ini tercapai. Karena kan aqimis sholata lidzikri, ya laksanakan sholat ini semata hanya untuk mengingatku. Nah kita sudah bisa begitu apa belum? Padahal Tuhan Subhanahu wa ta'ala, ya Allah Subhanahu wa ta'ala ini berfirman di dalam hadis qudsi, ya dicatat di kitab-kitab tasawuf banyak yang berbunyi, kungtu kangzan mahfian fahababdu nuromfa pahwalaktul holko likaya arofu. Nah jadi aku adalah pembendaharaan, atau kangzan ini gudang, ya gudang yang tersembunyi, pembendaharaan saja istilahnya biar mudah untuk dipahami, yang terpendam, tertutup, ya tersembunyi, dan aku ingin ditemukan dan dikenal, maka kuciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Nah setelah kami menemukan hadis qudsi ini, berarti kan bukan mungkin lagi untuk mengenal Tuhan itu, tapi pasti kita akan bisa berjumpa, mengenal, asal mempunyai keinginan yang keras dan kuat perhitungan. Karena ini bukan pekerjaan gampang, ya. Ini harus memerlukan suluk, proses, ya. Istilahnya tidak segampang itu saja. Itu memerlukan guru juga, petunjuk, pembimbing. Ya tidak sembarangan langsung saja mengerjakan, tidak seperti itu. Dan tidak semuanya juga yang bisa ahli di bidang ini. Maka fokuslah, carilah ya yang memerlukan guru, ingin mendapatkan petunjuk, ya pembimbing, cari di sekitaran kita, biasanya suka ada di tempat kita masing-masing. Itu biasanya ada, cuman tersembunyi.
Tidak semuanya yang bisa, yang pernah atau yang menjadi kiai, ustadz, ajengan, penceramah misalnya, tidak semuanya ahli di bidang tentang kemakrifatan, tentang ilmu makrifat ini. Tahu dari mana? Ya karena kami menemukan juga di salah satu keterangan di dalam kitab Sirur Asror berbunyi faman lam yasil bihadal ilmi lam yakun aliman fil haqiqati walau qara'a alfa alfin minal kitab bihaisu la yablugha ila ruhaniyah. Yang berartinya semua manusia jika tidak mencapai tingkat ini mengenal Allah makrifat ya, maka tidak dikatakan alim secara hakikat walaupun dia telah menguasai sejuta kitab karena tidak mencapai derajat rohaniah ini. Nah, sahabatku, sahabat tilawah semesta, dari penjelasan ini kita semua ya mafhum memahami bahwa tentang makrifatullah ini benar-benar memerlukan kekhususan atau proses ya. Nah, kita ini sehingga tahu memahami pentingnya ya wasilahnya dari ilmu makrifat ini, karena pernah ada yang menanyakan untuk apa belajar ilmu makrifat dan apa wasilahnya. Nah, tentu saja banyak sekali manfaat dan wasilahnya, seperti yang pernah kami bahas. Jika kita lupa kepada Allah di dunia ini, maka nanti apalagi di akhirat setelah kita mati ya, setelah kita meninggalkan dunia ini ya, di alam kubur saja kita belum tentu bisa menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir jika kita tidak tahu, tidak makrifat dari sekarang. Kan salah satu pertanyaannya itu ada marobuka, siapa Tuhanmu, mana Tuhanmu. Jika kita tidak tahu, kita tidak akan bisa apa-apa nanti di akhirat. Itu baru dari segi pertanyaan, belum dari segi malaikatnya. Seperti malaikat itu kan terbuat dari cahaya, yang kita semua sudah pada tahu dan sudah mafhum. Berarti malaikat itu sejenis cahaya, dan bahasanya juga berarti bahasa cahaya. Karena jika bahasa Arab marobuka itu bukan bahasa cahaya, itu mah bahasa manusia. Nah, dan jika bahasa Arab, bagaimana untuk manusia yang meninggalnya itu bukan orang Arab? Misalnya ya malah orang kutub selatan, misalnya kutub utara, Indonesia, yang tidak tahu bahasa Arab, berarti kasihan. Mana adilnya Allah yang tidak tahu bahasa Arab? Nah, alhamdulillah, jika benar-benar kita memahami, mendaki ya suluh kepada ahlinya, tentang pertanyaan di alam kubur pun akan terbongkar, akan bisa menjawab karena kita makrifat. Untuk kita pulang nanti kepada Allah supaya tidak tersesat setelah meninggal, setelah dicabut nyawa, atau sekarang pun untuk para pendaki atau salikin ya, orang-orang suluk di dalam spiritualnya, agar tidak salah jalan, agar berada di jalan yang lurus, atau agar ihdinas siratal mustaqimnya ini tercapai, maka kita harus tahu dulu awal penciptaan makhluk. Nah, ini kami akan menerangkan di dalam kitab Sirur Asror, karena sebenarnya ini akan menyangkut rahasia ketuhanan. Nah, tapi dikarenakan kami menemukan kitab yang bernama Sirur Asror ini, kebetulan pas sama persis sebagai spiritual ya, dengan pengalaman spiritual dari silsilah yang kami amalkan, yakni dari silsilah Sunan Gunung Jati atau dari Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Jadi kami akan menafsirkan kitab
ya, bukan membongkar rahasia, tapi akan menjabarkan, menerangkan tafsir dari kitab Sirrul Asrar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, sahabatku, sahabat tilawah semesta yang kami hormati, terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel yang sederhana ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan terlebih dahulu kepada yang sudah like, berkomentar, dan subscribe-nya. Semoga berkah selalu. Dan yang belum subscribe silakan. Terima kasih. Jika bermanfaat silakan subscribe agar tidak ketinggalan, agar kami selalu semakin semangat untuk berbagi ilmu makrifat ini. Sahabat tilawah semesta yang kami hormati, ini tentang awal penciptaan makhluk. Ya, di sini akan banyak sekali membahas dan menerangkan tentang asal muasal kejadian makhluk, khususnya kejadian manusia. Jadi kita bisa mengambil hikmahnya dari video ini atau dari kitab Sirrul Asrar, ya, yang membahas hal ini, ya, karena kitab Sirrul Asrar ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan sesuai dengan kenyataan dan bisa dirasakan sendiri istilahnya kebenarannya kalau kita sudah memahaminya. Nah, sahabatku, awal mula yang diciptakan Tuhan, yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ternyata namanya adalah Ruh Muhammad. Nah, perhatikan ya. Ilam wa faqaqallahu lima yuhibbu wa yardu lima khalaqallahu ta'ala ruha Muhammadin awalan. Nah, yang pertama diciptakan itu adalah Ruh Muhammad, ya, minuri jamalihi, dari nur jamalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah awal yang diciptakan Allah. Kemudian awalu ma khalaqallahu ruh, wa awalu ma khalaqallahu nur, wa awalu ma khalaqallahu al-kalam, wa awalu ma khalaqallahu al-aqlu. Kemudian di dalam hadis qudsi pun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama diciptakan Allah itu ruhku. Awal mula yang diciptakan Allah itu cahayaku. Awal mula yang diciptakan Allah itu kalam. Nah, kok ini ada 3? Awal mula yang diciptakan ini yang mana? Nah, sedangkan Nabi dalam mendiskusikan ada 3. Ada ruhku, ada cahayaku, ada kalam. Nah, di dalam kitab Sirrul Asrar ini, ya, diperjelas lagi agar kita bisa memahaminya atau tidak bingung, yakni fal muradu min asyai'un wahidun. Yang dimaksud dari semua ini, cahaya, kalam, dan akal tadi yang 3 itu pada dasarnya adalah satu, bahwa al-haqiqatul muhammadiyatu, yaitu hakikat Muhammad. Nah, itu sahabatku. Jadi walaupun ruhku, kalam, walaupun akal, tetap pada dasarnya adalah satu, yaitu namanya hakikat Muhammad, sahabatku. Nah, setelah itu Allah, ya, setelah menciptakan hakikat Muhammad, Allah menciptakan dari sana itu, ya, kan fi alamil lahut, itu di alam lahut, wa fi ahsani taqwim, itu merupakan bentuk yang terbaik, istilahnya al-hakiki, yang hakikat. Nah, dari sana wa fi dzalika alam al-alamu wa huwal watanul asli, yaitu istilahnya, ya, dinamakan watanul asli, negara asal. Nah, dari sana,
ya falama madhu alaihi arba'ata alfisana khalaqal aras min nuri aini Muhammadin. Dari sana Allah menciptakan aras. Nah, baru ada istilah aras ya, karena kita seringlah ya mendengar nama aras. Nah, itu karena setelah Allah menciptakan hakikat Muhammad, Allah menciptakan aras dari nur Muhammad. Nah, berarti kalau secara susunan Allah itu menciptakan hakikat Muhammad yang pertama, yang kedua setelah hakikat Muhammad yaitu nur Muhammad. Nah, dari sana ada istilah aras karena aras diciptakan dari nur Muhammad. Wabaki al kainat. Nah, dari sana nama baru wabawako atau wabako ya kainat ya pokoknya dari sana nama baru seluruh makhluk lainnya diciptakan. Nah, itu sahabatku, sahabat tilawah semesta. Nah, selanjutnya setelah itu ya diciptakan baru turun ya, setelah menciptakan aras nur Muhammad ya, dari nur Muhammad tadi baru diciptakan ruh ini ke alam terendah. Nah, ini sudah mulai di alam yang terbawah sahabatku ya, yang istilah kama qala ta'ala ya, firman Allah sumarodanahu asfala sapilin. Nah, karena Allah menciptakan ruh ya yang berbentuk ya setelah Nur Muhammad itu di alam terendah ya, itu namanya adalah dunia. Nah, dari sana itu proses turunnya diciptakan. Jadi kalau diistilahkan alam itu dari atas itu yaitu zat Allah ya, terus alam lahut, alam malakut, terus alam mulki. Nah, itu ya 4 semuanya. Kalau istilah Muhammad, yang pertama diciptakan itu adalah Allah. Ya, bukan yang pertama diciptakan, yang menciptakan itu Allah yang paling tinggi. Terus kemudian yang kedua hakikat Muhammad yang tadi, kemudian Nur Muhammad, kemudian Muhammad jasad. Nah, jadi 4 kan semuanya. Kalau istilah alam lahut, alam jabarut, alam malakut, alam mulki. Nah, makanya istilahnya ini alam mulki ini di lapisan keempat. Nah, maka kita, kenapa kita ini istilahnya yang mendaki, berpulang, karena kita berada di lapisan terbawah. Kenapa disebut dunia? Karena dunia ini ada alam terbawah. Kalau kata santri itu al-tafdil ya, alam terendah dari adna ya, adna yani adna wana adanin dunia yani dunia ya tunduna. Jadi dunia ini adalah alam terendah. Nah, maka kita tahu agar tidak tersesat, agar menjadi jalan yang lurus, itulah jalan untuk kita pulang. Kita ini seolah-olah bertarung menghadapi setan, bahkan iblis. Karena iblis atau setan ini mereka berusaha untuk menggoda agar kita tidak selamat, agar kita masuk neraka, agar mereka semua itu ada teman di neraka. Nah, sedangkan kita, hati kita yang terdalam pasti semuanya pada jujur ingin selamat. Sedangkan orang yang selamat itu jika manusia ini mencapai ridhonya Allah, dimaafkan dosanya, bisa berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak tersesat, tidak gentayangan menjadi hantu. Nah, itulah makanya pentingnya kita semua manusia harus bisa kembali ke alam asal, karena tidak semua atau sedikit sekali manusia yang mampu kembali ke alam asal untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah.
alladzi la nabiyya ba'da. Salam tilawah semesta. Sahabat tilawah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada yang telah meluangkan waktunya singgah di channel yang sederhana ini. Dan terima kasih juga kepada yang sudah like, berkomentar, dan subscribe. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Semoga berkah selalu. Sahabatku, sekarang kenapa Rasulullah SAW mengutus Rasul, Nabi kepada kita? Karena kita semua ya kebanyakan lupa lagi kepada Allah, lupa lagi jalan pulang nanti setelah meninggal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengutus Rasul, mengutus Nabi. Termasuk kenapa kami membuat channel Tilawah Semesta ini, agar kita bisa mengingat kembali awal atau jalan ya kemana nanti kita setelah meninggal. Kalau diperhatikan, kenapa manusia lupa kepada Allah, tidak tahu sama sekali lagi kepada Allah? Karena ini sebenarnya kalau kita seliksik ya, kalau kita telusuri dari awal, ini semenjak kita lahir ke alam dunia, terus kita merasakan hawa-hawa dunia seperti hangat, itu kan dari aci api, aci sene ya, dingin dari aci angin, terus basah dari aci air gitu ya, dan dari aci tanah. Pokoknya rasa-rasa dunia ini, terus mulai merasakan rasa dan memakan dunia seperti air ASI dari ibu, sehingga mulai berbaur dengan dunia ini. Nah, mulai bisa melihat dunia ini, bisa mendengar dunia ini ya, si bayi itu, sehingga masuk, sudah mulai jadi penghuni dunia ini dan lupa terhadap alam yang sebenarnya tadi, alam persaksian tadi. Nah, inilah yang menjadi sebab kita jadi lupa. Apalagi semakin terlena ya oleh Allah, itu kan diberikan segalanya, rezekinya duniawi, uang, makanan ya, nafsu, amarah, lawamah, sawiyah, mutmainah, bahkan dengan setannya, dengan iblisnya istilahnya ya. Jadi sehingga kita ini di dunia ini semakin terlena, ada yang jauh. Nah, ini maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul agar bisa mengingat kembali kita kepada Allah dan tahu kembali jalan kemana kita pulang setelah meninggalkan dunia ini, setelah mati, atau untuk yang masih hidup itu agar tahu spiritual itu kemana jalan yang lurusnya itu, agar tidak terjebak di sebuah alam atau tidak bergentayangan ya, betah di dalam satu makom dan lain sebagainya. Itulah suluk yang sebenarnya. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ya melimpahkan kenabian kepada ruh agung Muhammad Rasulullah SAW sebagai petunjuk jalan dari kesesatan ke alam terang ya. Jadi hatta aftot an-nubuwah ila ruhil azam Muhammad khatimir risalah wal huda minad dolalati. Nah, itu agar kita semuanya bisa kembali ya mendapatkan petunjuk. Sahabatku, sahabat Tilawah Semesta semuanya, inilah pentingnya ilmu makrifat ya. Di dalam dalil ini seolah-olah memberi khobar kepada kita semua bahwa Rasulullah SAW ini ya memberitahukan kepada semua manusia ya
ini menjurus kepada bahwa manusia ini harus, kalau seharusnya istilahnya, kita ini bisa kembali pulang ke alam asal, tidak tersesat, ya. Ya, jangan menuduh ini ilmu sesat, ya, karena terkesan baru, padahal ya, yang sesat itu yang tidak tahu jalan pulang kemana, ini ilmu ini harus kemana. Justru yang tersesat ini istilahnya yang terlena di jalan, istilahnya ya, betah di sebuah makom seperti makom ilmu, makom pengetahuan, padahal kan itu masih panjang kesananya. Di dalam ilman itu aja, di dalam kitab syariat, kitab safinah, ada iman taklid, iman ilmu, iman iyan. Iman ilmu ini baru nomor sekian. Terus masih ada iman iyan, iman hakikat, iman hak, masih panjang. Jangan merasa cukup dikarenakan kita sudah pintar, sudah menguasai sejuta ilmu contohnya, padahal jika kita ilmunya tidak tahu harus kemana, bahkan tidak tahu acan, istilahnya tidak makrifat kemana kita pulang, yang tahunya itu sebatas baru pengetahuan saja. Tapi ketika beribadah kita tidak benar-benar si roh ini pergi, atau istilahnya ya kembali ke alam asal, makrifat kepada Allah, kan itu berarti hanya pengetahuan. Nah itu sahabatku, sahabat tilawah semesta, maksudnya supaya harus berusaha sekuat mungkin ya, tapi jangan jauh juga dari ajaran Rasul, Al-Quran, hadis yang diajarkan kepada kekasih-kekasihnya seperti para sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in, para wali, para ulama, dan para ahli sufi ya. Ya itulah sahabatku ya. Sekarang rupanya sudah agak jarang, ya jarang sekali yang memperhatikan hal ini. Ya mungkin yang dibayangkan atau yang dibelokkan oleh setan dan iblisnya ini malah ke yang lain-lain, sehingga beda rasanya. Untuk ilmu makrifat ini ya lebih malas dan terkesan tidak penting. Beda dengan yang sifatnya komedi atau yang apa istilahnya pahalanya agar supaya kaya rezeki, ya beda. Dan beda untuk yang ini karena ya itulah ya salah satu pembelokannya, tapi bukan berarti salah ya, mungkin itulah ya saking jadi ilmu tauhid makrifat ini agar jadi terlihat tidak penting. Itulah sahabatku ya, kita terus berjuang menghadapi godaan setan ya, karena ilmu makrifat ini ilmu penting agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga berkah. Salam tilawah semesta.